nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Program Food Estate menjadi program strategis nasional tahun 2020 hingga 2024 untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Pada debat calon wakil presiden Minggu malam, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengatakan Food Estate sebagai proyek yang gagal. Caimin mengatakan program Food Estate harus dihentikan karena dinilai merugikan petani hingga memicu konflik agraria. Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menyebut Food Estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Ia menilai program seperti ini dapat merugikan negara. Menanggapi kritikan dari Caimin dan Mahfud, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengakui bahwa program Food Estate memang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen. Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Bayu Herinata membantah klaim calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang mengklaim Food Estate di Gunung Mas berhasil. Ia menyebut hingga hari ini belum ada panen di Food Estate yang telah dikerjakan pemerintah di sana. Food Estate di Gunung Mas awalnya ditanami singkong oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Namun, tanah di sana ternyata tidak cocok dengan singkong. Sehingga singkong yang ditanam di sana tidak bisa tumbuh sehingga gagal panen. Padahal, hutan sudah terlanjur dibabat yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta bencana banjir di daerah sekitar lahan Food Estate. Food Estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas di atas 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar Food Estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat, guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Food Estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Komoditas prioritas yang akan dikembangkan dalam Food Estate ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam. Food Estate atau Lumbung Pangan merupakan salah satu program strategis nasional tahun 2020 hingga 2024 guna membangun lumbung pangan nasional pada lahan seluas 165.000 hektar. Pada tahun 2020, dikerjakan seluas 30.000 hektar sebagai model percontohan penerapan teknologi pertanian 4.0. Inisiatif Food Estate sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan negara bangsa telah dimunculkan dalam dokumen RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024. Pelaksanaan proyek ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup,
dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Untuk periode 2021-2023 sudah ditetapkan pembagian tugas lintas sektor. Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budidaya. Kementerian PUPR berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi. Kemendesa PDTT bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi existing. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Dan Kementerian BUMN bertugas mewujudkan korporasi, merancang desain dan tata ruang, validasi tanah hingga sertifikasi. Program Food Estate telah dikembangkan di sejumlah daerah, meliputi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.